Spesial hari ulang tahun Partai Demokrat yang ke-16, kami dari Obsession Media Group mendapat kesempatan untuk berbincang dengan salah satu tokoh penting di Partai Demokrat. Beliau adalah Pak Herman Hoiron, yang juga menjadi Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Baik Pak, terima kasih sebelumnya atas waktunya untuk mengizinkan kami dari Media Obsession berbincang hangat dengan Bapak, Pak. Saja Pak, kan 40% penduduk di Indonesia itu sangat bergantung pada sektor pertanian ya Pak. Namun sayangnya produksi pangan dengan tingkat konsumsi itu tidak sejalan ya Pak. Nah, bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut dan langkah yang akan Bapak lakukan ke depannya Pak? Jadi bukan 40% lagi. 100% masyarakat Indonesia sangat bergantung terhadap pangan yang basisnya adalah agriculture, pertanian. Dan tentu kita bersyukur Indonesia sebagai negara agraris, beriklim tropis, kapan saja bisa memproduksi pangan, bisa memproduksi sektor pertanian, selama ada 5 instrumen yang ini bisa dipenuhi. Adanya lahan, adanya air, adanya benih, adanya pupuk, dan adanya manajemen tanam yang baik. Nah, kalau kelima aspek ini dipenuhi, tentu sebagai negara agraris, kapanpun bisa memproduksi pangan, dan kalau mengukur terhadap produktivitas, kita juga bisa lebih tinggi dibandingkan negara lain. Kita hanya memiliki 2 iklim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Beda dengan negara-negara yang subtropis, yang mereka memiliki 4 iklim. Nah, Indonesia juga adalah sebagai negara kepulauan, archipelago state, ya, yang 2/3-nya negara kita itu adalah laut, yang juga sesungguhnya kita memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Bahkan di dalam Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 yang dibuat di era pemerintahan Pak SBY di periode yang lalu, dan ketua panjanya adalah saya, juga mengintegrasikan bahwa untuk menuju kepada kedaulatan, kemandirian, keamanan, ketahanan pangan itu melalui integrasi berbagai sektor, berbagai potensi, yang salah satunya semestinya dibalik. 2/3-nya bisa dihasilkan dari sektor kelautan dan perikanan, 1/3-nya baru dipenuhi oleh daratan, gitu. Nah, ini yang menurut saya harus menjadi pola pikir dan perencanaan strategis dalam pemenuhan pangan ke depan. Namun, karena memang konsumsi masyarakat juga tidak mudah untuk dibalikkan seperti membalik telapak tangan, ya. Jadi memang kita harus secara perlahan, sehingga di dalam pembangunan pangan khususnya sektor pertanian menganut 3 strategi pokok, ya. Ada triple track strategi, yaitu dengan intensifikasi, bagaimana dengan input teknologi, input benih, input manajemen tanam, ini menghasilkan produktivitas yang ini bisa mengikuti terhadap kebutuhan rata-rata produksi masyarakat Indonesia per tahun per kapita, ya. Kemudian yang kedua dengan ekstensifikasi, tentu perluasan areal lahan kita ini menjadi keharusan, karena bagaimanapun lahan-lahan produktif, lahan-lahan yang sangat ini dipergunakan sebagai produksi pangan, sebagai sumber pangan, ini juga beralih fungsi karena lahirnya ataupun karena pembangunan lainnya. Daerah otonomi baru ini utamanya yang banyak menyedot terhadap alih fungsi kawasan pertanian produktif, ya. Nah, untuk itu tentu masih banyak kawasan yang ini bisa kita perluas sebagai kawasan pangan. Salah satunya dengan melakukan konsolidasi lahan terhadap lahan-lahan yang unproductivity result, gitu ya, yang tidak menghasilkan produktivitas bagus, itu harus diolah dan dioptimalkan. Yang kedua, tentu kita masih memiliki sebaran hutan di seluruh Indonesia yang luasnya masih 124 juta hektar. Nah, 124 juta hektar ini adalah kekayaan alam yang masih terjaga, yang ini tidak bisa juga kita habiskan masa kini.
karena kita harus menyisakan generasi selanjutnya. Bahkan kita harus berpikir generasi selanjutnya, dan selanjutnya. Gitu. Nah, bagaimana untuk itu? Tentu kita harus pandai-pandai mengatur mana kawasan pengelolaan, mana kawasan penyangga, mana kawasan konservasi. Ini yang harus dijadikan strategi pembangunan berkelanjutan. Ya. Ini ada 3 strategi dan bagaimana cara pandang publik terhadap itu, dan DPR selalu membuka ruang untuk publik mengkritisi, ya, karena bagaimanapun perlu menjadi catatan penting, hidup matinya suatu bangsa itu juga tergantung karena ketersediaan pangannya. Benar. Dan kami pada waktu bersama-sama di pemerintahan Pak SBY menetapkan pangan adalah sebagai hak asasi manusia. Dan pangan harus terpenuhi secara cukup, beragam, dan bergizi seimbang. Pangan juga harus terjangkau, tersedia. Itu prinsip-prinsip dasar yang menurut saya luar biasa. Karena untuk mencapai kepada Undang-Undang 18 tahun 2012, spiritnya adalah spirit revitalisasi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang dicanangkan oleh Pak SBY di Purwakarta. Saya kira yang paling penting adalah diversifikasi terhadap protein. Ikan kita melimpah, laut kita sangat luas, panjang pantai kita hampir 100.000 kilometer. Kemudian 2/3 adalah perairan. Kan berarti apa? Kita memiliki potensi besar yang tidak pernah dibicarakan secara serius dan diangkat menjadi pangan pokok. Di Jepang, kenapa kemudian pangannya hanya beras, ketergantungan berasnya hanya ya mungkin hanya 60 kg per kapita per tahun, ya. Karena mereka sudah banyak mengkonsumsi ikan. Kemudian juga sama, kita bandingkan dengan Thailand. Thailand juga sekarang hanya 70 kilogram per kapita per tahun. Artinya hampir separohnya, separoh lebih Indonesia. Nah, hanya dengan 70 kilogram per kapita per tahun, mereka melakukan diversifikasi pangan terhadap hal-hal lain. Terhadap mangga, bahkan kita bisa makan nasi dengan mangga di Thailand itu. Benar. Tetapi ya lebih banyaknya adalah dengan ikan. Karena ini harus menjadi kesadaran kita bersama. Mengurangi nasi bukan berarti kita menjauhkan diri dari kodrat atau dari kemampuan kita memproduksi beras. Bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah kita bagaimana mengurangi beras dan bukan meninggalkan beras. Karena suatu saat kalau juga beras berlebih, ini bisa menjadi komoditas yang bisa diekspor. Beras bisa menjadi komoditas tambahan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain masyarakat punya kemampuan untuk mengurangi beban terhadap beras, terhadap nasi, sambil kita juga menumbuh kembangkan produk-produk lokal. Produk-produk ikan diangkat lagi. Kita ini adalah penduduk keempat terbesar dunia, ya. Setelah Cina, India, Rusia, mohon maaf, Amerika Serikat, Indonesia. Rusia di bawah kita. Tetapi lahan kita kesekian. Ya. Rusia sebagai negara berpenduduk 135 juta, lahan pertaniannya atau lahan daratannya ada 1,7 miliar hektar lahannya. Amerika Serikat, Cina hampir sama, sekitar 900 juta hektar. Lahan kita 190 juta hektar. Nah, jadi kalau melihat perbandingan ketersediaan lahan saja dengan terhadap penduduk, kita perbandingannya hanya persatuan luasnya, hanya produktivitas pangan itu 0,3 sampai 0,5 hektar. Mereka perbandingannya masih 2-3 hektaran per orang. Bahkan Rusia itu masih 5 sampai 10 hektar gitu. Nah, jadi kalau lihat perbandingan seperti itu, artinya kita harus terus melakukan inovasi, harus melakukan akselerasi akselerasi teknologi untuk mencapai kepada kesetaraan antara produksi dan konsumsi.
Belum lagi kita harus mengurangi ongkos distribusi, karena Indonesia adalah negara kepulauan. Ada 17.504 pulau di Indonesia. Yang kalau mengirim beras karena hanya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan, kan harus di-drop ke daerah-daerah lain. Ya, sapi adanya hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Lampung, Sulawesi Selatan. Selebihnya kan harus diantar, Nusa Tenggara Timur harus diantar. Nah, jadi karena negara kita negara kepulauan, pasti ongkos distribusinya lebih mahal dibandingkan dengan continental state. Kita adalah archipelago state, ya, negara kepulauan. Kalau Amerika, India, China, Rusia itu kan continental state. Australia, negara tetangga kita. Tetangga kita ini memiliki lahannya 7 juta kilometer persegi atau sekitar 700 juta hektar. Tetapi kan penduduknya hanya 24,5 juta gitu loh. Jadi memang luas lahannya masih luas dan dia produk sapinya melimpah di sana karena penggembalaannya luas, konsumsinya rendah. Karena penduduknya sedikit. Nah, jadi ayo kita berpikir ya, kita harus bangga dengan Indonesia, harus optimis ke depan, tentu harus. Tetapi justru lebih realistis bagaimana kita menemukan cara, ilmu, dan strategi untuk bisa mencapai kepada sebuah tujuan yang tadi saya katakan, kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keamanan pangan. Kan ada ilmu manajemen marketing, bahwa kita siap-siap saja untuk bersedih jika tidak ada lagi anak muda yang berminat terhadap produk kita. Dan sama saja, jika tidak ada anak muda yang berminat kepada sektor pertanian, ya siap-siap saja masa depan kita di sektor pertanian ini harus bekerja keras. Ya, saya tidak ingin mengatakan suram, tapi kita harus bekerja keras. Contoh hasil sensus tahun 2000 diukur terhadap sensus tahun 2010. Jumlah keluarga petani itu menurun dari 31 juta menurun menjadi hanya 26 juta keluarga petani, yang kurang lebih kalau dikalikan 3 atau 4 dalam keluarga itu sekitar 60 juta. Nah, penurunan 5 juta rumah tangga petani ini juga adalah cermin dari tidak menariknya usaha ekonomi di bidang pertanian. Kuncinya apa? Ya harus menarik, harus bernilai ekonomi. Contoh, pada waktu krisis 97-98, krisis terjadi, industri bangkrut, banyak sektor-sektor usaha formal yang tidak bisa jalan waktu itu. Tetapi mereka lari semua ke sektor pertanian. Karena sektor pertanian itu, sektor agriculture itu adalah komoditas yang tidak pernah berhenti untuk dikonsumsi. Pasti terus-menerus dikonsumsi. Yang kedua, ini adalah kompetensi kita sebagai negara agraris beriklim tropis yang dikaruniai dengan berbagai sumber air. Kita banyak gunung-gunung. Sebagai mountain beltnya kan banyak gitu ya. Itu adalah sebagai sumber-sumber serapan air. Kita bisa menampung dalam bentuk baik yang secara alami, ada bendungan-bendungan alami maupun bendungan-bendungan yang bisa kita buat sebagai penampungan-penampungan air. Jadi pada sisi-sisi itu sebetulnya kita ini sudah dikaruniai komplit. Dari sisi komoditasnya banyak, dari sisi kualitasnya juga, karena kita bisa mengembangkan pada setiap saat banyak dan berkualitas. Dari sisi ketersediaan airnya bisa diatur, dari ketersediaan lahannya bisa kita atur di posisi-posisi mana yang. Namun manajemen ini yang kadang-kadang juga tidak bisa permanen ditetapkan menjadi sebuah kebijakan negara. Dulu kebijakannya 5 komoditas swasembada, revitalisasi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kemudian surplus 10 juta ton. Itu bukan sesuatu yang ambisius. Surplus 10 juta ton itu adalah sebuah target yang realistis menurut hitung-hitungan yang saintifik ya, ilmiah. Tidak bisa kita melakukan dengan cara sporadis dan jor-joran, itu nggak bisa. Harus dihitung secara cermat, secara pasti. Dan yang terpenting bahwa setiap produksi yang dibutuhkan menjadi kebutuhan pokok masyarakat itu bisa
balance, seimbang produksi dan konsumsinya, Kelebihan sedikit kita bisa impor. Karena apa? Kita harus berhemat dengan lahan yang tersedia ini. Kita harus berhemat dengan ketersediaan air kita ini. Kita harus berhemat dengan generasi masa yang akan datang. Kita harus berpikir dengan prinsip green economic. Kita harus berprinsip dengan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, memformulasikan ini tidak bisa kemudian dengan strategi bongkar pasang. Harus menggunakan strategi yang berkelanjutan. Itu sudah bagus ya lanjutkan saja. Kalau yang kurang bagus diperbaiki, yang belum sempurna disempurnakan. Jangan kemudian ini peninggalan pemerintahan ditinggalkan. Tetapi kami bersyukur di lingkungan Kementerian Pertanian ini tentu melanjutkan apa yang sudah dilandaskan pondasinya secara baik, secara kokoh di pemerintahan yang lalu. Pemerintahan yang lalu tuh ya sejak zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, kemudian zamannya Pak Gus Dur, Ibu Mega, Pak Habibie dulu ya, Pak Habibie, Bu Mega, Pak SBY, dan sekarang dilanjutkan oleh di era Pak Jokowi. Gitu. Ya saya kira insya Allah kita bisa tetap survive meskipun di sana sini pasti tantangan dan masalah itu pasti ada. Bulog khusus perikanan ya Pak, yang kebijakannya mirip dengan Bulog pengendali harga beras, itu gimana Pak? Itu dilempar isu itu sejak lama gitu ya. Dan Bulog jika menjadi salah satu atau satu-satunya institusi yang terus dibebani oleh berbagai komoditas, menurut saya juga mereka tidak mampu untuk menugaskan beras, gula, daging sapi kemarin ya terakhir, kemudian plus kedelai, ini pun butuh kekuatan ekstra. Sehingga bisa saja kami juga sudah melakukan rapat-rapat di sini untuk membuat institusi seperti Bulog, bisa saja kita mendelegasikan kepada PT Perikanan Nusantara atau PT Perikanan Perindo, ya Perindo, PT Perikanan Indonesia, yang ini sudah ada, BUMN-nya sudah ada. Tinggal bagaimana penugasan mereka dan bisa menjadi penyangga baik serapan di tingkat nelayan, di tingkat pembudidaya ikan, maupun juga bisa menjadi media atau sarana untuk menjadi jembatan dari produsen terhadap konsumen. Bicara soal kelautan, Bapak pernah mengatakan upaya untuk memberdayakan nelayan, BUMN bisa disinergikan dengan lembaga pendidikan perikanan. Nah itu progresnya udah sampai mana? Menuju kepada sebuah negara yang adil, makmur, sejahtera. Pendidikan itu penting. Pendidikan, kesehatan itu adalah hal yang sangat mendasar. Sehingga apakah pendidikan yang sifatnya umum atau pendidikan yang sifatnya khusus, tentu ini menjadi kebutuhan yang harus disiapkan oleh pemerintah. Nah, di lingkungan kami pun sudah memadukan dua unsur penting. Tadi saya katakan di dalam Undang-Undang Pangan 18 tahun 2012 dipadukan antara kemampuan produksi daratan, agriculture, dengan kemampuan produksi di sektor kelautan perikanan, di sektor marine ya. Nah, disatukan di dalam undang-undang itu menjadi sebuah potensi pemenuhan kebutuhan pangan masa depan. Sehingga di pertanian juga kami bentuk undang-undang yang menuju ke arah sana, menuju kepada arah bagaimana sektor pertanian menuju kepada kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan pangan. Sama di sektor kelautan juga dibentuk bagaimana aturan negara untuk menuju ke arah itu. Bagaimana Bapak melihat pembangunan khususnya di Jawa Barat, khususnya di dapil Bapak, Pak? Dapil saya, dapil 8 Jawa Barat, Cirebon dan Indramayu, tentu tiada henti untuk terus mendengarkan, menyerap aspirasi, dan bagaimanapun saya harus memposisikan saya sebagai wakil rakyat. Saya harus memposisikan sebagai pengemban amanah rakyat. Dan dengan cara itulah saya sadar bahwa saya dipilih rakyat untuk mewakili mereka duduk di sini, untuk mewakili konstituen duduk di sini. Sehingga suara apapun
yang rakyat sampaikan itu adalah perjuangan saya di sini. Suara rakyat apapun yang disampaikan di sana itu yang harus menjadi kenyataan bagi mereka. Tentu dalam koridor tertentu yang ini sesuai dengan tugas fungsi kami. Tugas fungsinya adalah sebagai legislasi, budgeting, ya, mengurus anggaran, menyetujui anggaran, dan pengawasan. Artinya ketiga fungsi itulah yang tentu menjadi koridor kami di dalam menyerap aspirasi dan mendengarkan apa yang harus saya lakukan atas dasar perintah rakyat tentunya, gitu ya. Saya ingin menggarisbawahi, Demokrat itu adalah anak kandung reformasi. Tuntutan reformasi adalah memperbaiki terhadap sistem yang telah dibangun di era Orde Baru. Reformasi lahir dari keinginan rakyat yang begitu kuat terhadap bagaimana cita-cita kemerdekaan itu bisa terwujud, yaitu menuju kepada masyarakat yang adil, makmur, sentosa, sejahtera, dan tentu dalam koridor negara yang lebih demokratis. Selama rakyat masih membutuhkan untuk menuju kepada kesejahteraannya, selama rakyat masih membutuhkan untuk menuju kepada peningkatan pendapatannya, peluang pekerjaannya, dan menuju kepada rakyat yang lebih makmur, tentu Demokrat akan terus bersama-sama rakyat.